Waalaikumsalam. Bu Put, Yes, Bu Mut. sibuk nggak? Enggak. Boleh dong ganggu waktunya. Boleh. Dengan senang hati. Senang saya diganggu sama Bu Mut. Ada apa nih? Ini loh Bu Put, kan kemarin udah dijanjiin tuh mau ngumpulin RPP, artinya perangkat pembelajaran ya. Jadi Bu Mut belum rapi. Oh, Gimana begitu. Banyak yang nggak paham. Iya. Bu Mut buat RPP untuk mata pelajaran apa saja, Bu Mut? Tematik ada muatan bahasa Indonesia, matematika dan PKN. Tapi kan kalau di situ kita lihat di formnya itu ada SBDP dengan PJOK juga. Jadi kita kan mesti ini ya menyesuaikan. Gimana itu Bu Put? Oh iya, jadi ceritanya Bu Mut mendatangi saya ini untuk Minta bantuan dong. Masya Allah. Ya semoga ya Bu Mut Dibantu-bantu gitulah Bu Put, biar ganti Ribi pas tanggalnya, pas sudah dijanjiin. Oh ya, Bu Mut memang berjanjinya kapan menyerahkannya kepada kepala sekolah? Kemarin itu setiap awal bulan, setiap awal bulan per tema. Jadi kan kita tema 1 udah selesai nih. Seharusnya kan udah selesai juga RPP. Dan Bu Mut belum menyelesaikan tema 1? Belum selesai. Udah mulai dikerjain juga sih, tapi memang belum selesai. Oh, baik. Jadi Bu Mut saat ini datang ke sini untuk berdiskusi dengan saya, kita berdua. Iya. Ya harapannya supaya Bu Budi bisa bantu. Ya, baik. Jadi Bu Mut untuk semester ini mendapatkan tugas mengajar apa saja Bu Mut? Tematik. Kemudian di kelas 3B. Di kelas 3B. Ada mapel juga. Oh iya. Ada mapel bahasa Inggris di kelas 4 dan tahsin tahfiz sebagai program unggulan di sekolah kita. Wah, banyak sekali. Kalau boleh tahu berarti untuk tematik berarti kan masuk setiap hari ya? Setiap hari. Kalau bahasa Inggris? 1 kali sepekan. 1 kali sepekan. Ya, 2 jam pelajaran. 1 kali pertemuan dalam 1 pekan. Kalau tahsin tahfiz setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, iya. Baik. Setiap pagi. Berarti dengan kondisi sekarang sedang pembelajaran tatap muka terbatas, jam pelajaran kita dibatasi ya, 1 jam, berarti kan di sekolah kita ini 30 menit. Berarti Bu Mut full dari pagi sampai selesai pelajaran hari ini? Mungkin ada jedahnya di 2 jam, di 2 jam pelajaran terakhir. Allah, padat ya. Berarti untuk tahun ajaran ini berarti Bu Mut mendapatkan tugas sebagai wali kelas? Wali kelas, benar. Oh, hal yang baru ini ya? Baru. Bagaimana perasaan Bu Mut ketika mendapatkan tugas sebagai wali kelas itu? Kalau perasaan sih sebenarnya senang ya Bu. Senang ya, karena kalau jadi wali kelas itu banyak hal yang akan kita hadapi. Jadi semakin banyak yang kita hadapi, semakin banyak yang dirasa, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmunya, betul. Tapi yang jelas agak lebih menguras waktu ya. Pokoknya setelah dijalani 1 bulan lebih, senang ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal gitu. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Ya, biasanya kan mapel ya. Mapel kan enggak istilahnya dia kan kalau yang tematik ini banyak yang mesti istilah kita kan menghandle semua tentang siswanya juga. Tapi kalau mapel kan enggak ya, kita masuk begitu kita selesai udah kita keluar. Betul. Enggak kita lagi yang betul. Wali kelasnya. Iya. Nah, sekarang ada di tangan Bu. Berarti jadi kadang-kadang aduh, ini belum dikerjakan. Ini lagi nih gitu. Jadi ya terhambat lagu. Jadi please gitu. Baik. Berarti banyak hal baru ya yang Bu Mut dapatkan benar. Ya.
Baik. Jadi hal baru yang menurut Bu Mut luar biasa gitu ya, selain yang tadi sudah Bu Mut sampaikan itu apa Bu Mut? Apa ya Bu Put ya? Mungkin soal pembelajaran anak ya. Apa ya? Ini berhubungan dengan mata pelajaran, betul. boleh ya? Boleh. Ada yang Bu Mut rasain sih. Mungkin entah pengaruh, nggak tahu, kompleks sekali kayaknya Bu Mut. Bu Mut sering ngerasain ini loh. Misalnya belajar matem ya, matematika. Itu kalau dibawain ke kita dulu kan zamannya memang udah berubah ya. Zaman kita dulu kan belum banyak gangguan. Kalau sekarang kan ada zamannya digital ya. Anak-anak sekarang kan udah kadang-kadang udah megang handphone sendiri, Android gitu. Mereka mungkin lebih asik di situ. Pas kita masuk ke kelas menghadapi mereka belajar, itu mungkin gimana ya? Ada kesulitan untuk belajar buat anak. Baik. Jadi kondisi anak seperti itu menurut Bu Mut ada pengaruhnya tidak untuk apa yang Bu Mut rasakan saat ini? Maksudnya? Ya, jadi tadi Bu Mut menyatakan anak-anak ternyata kondisi belajarnya seperti itu ya, teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan yang saat ini sedang Bu Mut rasakan, tadi kalau Bu Mut bilang saya terkendala dengan pembuatan administrasi perangkat, ada pengaruhnya tidak? Kayaknya ada sih. Ada. Apa tuh Bu Mut? Karena kita kan fokus ya ngajarin anak. Betul. Kita pingin apa yang kita ajarin ke anak mereka dapat, ya kan? Tapi karena kita juga memikirkan perangkat ini belum siap, ini belum rapi, ini akhirnya kita nggak full menghadapin anak itu kayak mana ya. Aduh, ini anak kayak mana? Akhirnya udah dikasih PR, udah dikasih tugas gitu kan. Kita sibuk pula memikirkan urusan kita gitu. Jadi tidak pula, apalagi kan memang waktunya singkat ya, belajarnya kan singkat gitu. Hanya 30 menit. Coba deh bayangkan dalam waktu 30 menit untuk satu muatan, ya kan? Baru kita mulai menerangkan, belum menenangkan anak gitu kan Bu Put, belum menyiapin di dalam kelas alat pembelajaran gitu kan. Udah habis waktu untuk itu. Jadi baru kita mulai udah waktunya udah habis ya. Jadi kadang-kadang suka kasih satu atau dua latihan ya kan. Soalnya yang di luar buku itu apa contohnya kan Bu Put. Nanti Bu Mut akan jalan tuh ke meja anak-anak keliling. Nanti dia jalan kan. Bu Mut kasih syarat nih, nggak boleh jalan ya, biar ibu yang datang. Biar ibu yang datang. Jadi anak-anak nggak akan berkeliaran di dalam kelas. Jadi nanti dia akan, Bu, saya udah siap loh, Bu. Saya udah siap. Akhirnya pindah-pindah terus. Iya, betul. Akhirnya mereka kan, kalau udah siap ya. Jadi mereka akan terpacu gitu kan. Tapi insya Allah kayaknya mereka menikmati gitu. Menikmati di sini artinya di sini manggil, Bu, saya udah siap loh, Bu. Gitu deh. Akhirnya iya, betul. Asik deh gitu. Luar biasa, asik banget kayaknya deh suasana kelas Bu Mut. Terus apakah yang tadi sudah Bu Mut lakukan itu memang sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang Bu Mut muat, atau memang mengalir begitu saja ketika Bu Mut memang langsung ada di dalam kelas? Ya, kan kita bikin perencanaan. Iya, betul. Ya. Kalau dikondisikan, kadang-kadang nggak tercapai itu apa yang kita buat. Karena apa? Karena kita melihat kondisi, kayaknya ini begini nih yang dijalankan gitu, begini yang bagusnya. Akhirnya mereka bisa apa yang kita rancang kadang-kadang nggak jalan sih. Iya, betul. Kadang-kadang ada yang sifatnya dadakan dan itu lebih mereka senang gitu, mereka semangat gitu. Mengalir begitu aja kadang-kadang gitu. Betul. Artinya sebelum memulai proses pembelajaran, apakah Bu Mut memang sudah maaf ya di sini menyiapkan RPP terlebih dahulu, atau memang sudah merancang pembelajaran itu sebelum Bu Mut masuk, atau bagaimana Bu Mut? Kalau bikin RPP-nya tidak selalu, tapi baca dulu. Artinya memang sudah ada RPP itu. Dilihat dulu. Besok ini anak saya anak di kelas 3B belajar apa ya gitu. Jadi dibaca dulu pakai 2 buku. Kan kita kan pakai buku pendamping sekarang tuh buku. Iya, betul. Jadi kalau pegang kita pakai 1 buku,
kayaknya yang di sini lebih bagus pula gitu. Akhirnya saling melengkapi, betul-betul. Akhirnya Bungut tengok di sini gimana ini ya, gitu ya. Jadi akhirnya dipadukan. Jadi yang RPP mungkin belum tertulis, tapi yang perencanaan di kepala besok saya masuk begini nih. Oh, gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik. Artinya pembelajaran kita sudah berlangsung selama 1 bulan gitu kan. Pasti sudah banyak ya yang Bu Mut lakukan di dalam kelas gitu kan. Nah, hal-hal baik yang tadi sudah dilakukan di dalam kelas itu, kemudian apakah Bu Mut kemudian dokumentasikan dalam bentuk coret-coretan kah, atau memang sudah termuat langsung di RPP atau bagaimana? Yang di RPP mungkin belum ya Bu Mut, gitu jujur aja. Tapi Bu Mut baca, begitu, baca aja. Cuman tidak belum diinikan, istilahnya belum dilakukan gitu kan. Artinya sudah ada ya? Dibaca, dipelajari gitu. Mungkin muatan misalnya hari ini nih, kan muatannya bahasa Indonesia sama matematika, ada PKN juga kan. Dilihat kan di panduannya itu hari ini nih belajar tentang ini nih. Jadi kita baca, kita pelajari. Artinya istilahnya apa ya? Kita punya sesuatu yang mau kita sampaikan sama anak gitu, bukan dadakan aja gitu. Iya, betul. Jadi sudah ada rambu-rambu kita juga sudah direncanakan. gitu kan. Jadi belajarnya ya tentang ini. Jadi istilahnya walaupun mengajar tapi kita belajar juga. Betul sekali. Nggak bisa betul. gitu. Betul. Artinya di sini Bu Mut memang tadi ya, selain mengajar tematik yang memang banyak sekali yang harus disiapkan, apalagi sebagai wali kelas sekarang. Kemudian Bu Mut juga menjadi guru mapel. Sudah gitu memang sesuai dengan bidang Bu Mut yang sangat sukai, juga mengajar tahfiz gitu kan. Jadi perasaan Bu Mut sebenarnya itu ya. Saat ini karena ada beberapa bidang studi yang memang Bu Mut ampuh, secara pribadi Bu Mut lebih menyukai, bukan semua pelajaran pasti disukai gitu ya. Lebih menikmati ketika mengajar apa Bu Mut? Tahsin tahfiz deh. Tahsin dan tahfiz ya. Artinya di sini Bu Mut menemukan sesuatu yang baru di tematik, dan ketika diberikan amanah sebagai wali kelas gitu kan, dan mulai menikmati proses pembelajaran ketika di kelas ya, karena ternyata ketika kita masuk kelas banyak sekali yang ingin kita sampaikan gitu. Tapi di satu sisi ternyata Bu Mut juga menyukai, memang pada dasarnya awalnya memang mengajar tahfiz ya, ada kenikmatan tersendiri di situ. Di samping memang Bu Mut juga sebagai guru mapel yang memang latar belakang Bu Mut adalah di situ. Artinya di sini memang ketiga-tiganya itu, yang satu amanah baru nih, tertantang. Yang satu memang background saya seperti itu. Yang satu memang saya nikmat di situ, paling disukai. Gitu. Artinya sebenarnya secara pembelajaran Bu Mut tidak masalah gitu ya. Kalau proses di dalam kelas enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Insya Allah enggak ada. Kan istilahnya menikmati gitu. Semuanya. Baik. Perangkatnya aja. Artinya memang di sini yang menjadi masalah Bu Mut adalah ketika memang dibenturkan dengan masalah administrasi. Bu Mut itu sebenarnya tidak bermasalah ya ketika Bu Mut diberikan amanah sebagai wali kelas sekarang, kemudian harus tetap mengajar bahasa Inggris, kemudian tetap mengajar tahsin dan tahfiz seperti sebelumnya. Insya Allah nggak masalah ya Bu Mut ya? Insya Allah enggak lah Bu Mut. Kan mengajar itu udah sesuatu yang Bu Mut cintai dari dulu. Sesuatu yang kita cintai, kita sulit untuk meninggalkannya. Betul. Sepakat Bu. Prinsip kita sama. Artinya cintai gitu. Betul. Sesuatu yang kita cintai, kita nggak mau melepaskannya Bu. Jadi waktu pertama kali Bu Mut diberikan beban atau tugas sebagai wali kelas, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bu Mut? Bikin perangkat. Kenapa bikin perangkat itu menjadi beban untuk Bu Mut? Bikin perangkat maksudnya di sini sebenarnya kan mapel yang lain pun bikin perangkat gitu kan. Tapi kalau jadi wali kelas itu perangkatnya banyak yang mau diurusin gitu. Ya mulai dari mendata anak, nanti bikin laporan anak, komunikasi dengan wali murid gitu. Ketika kita menghadapi anak yang terkendala belajar, kita harus komunikasi. Di mapel juga ada sih sebenarnya,
Tapi yang selalu dititik beratkan itu kan ke walasnya. Iya, betul. Ngapa-ngapain walasnya loh. Baik. Siapa walasnya? Gitu. Baik, betul, luar biasa. Baik, berarti sekarang Bu Mut, dari tadi kita membicarakan tentang kendala adalah perangkat. Menurut Bu Mut, perangkat itu apa sih? Perangkat pembelajaran itu? Perangkat Apa saja sih? Kalau di Bungut itu, kalau yang Bungut tahu dari dulu tuh perangkatnya RPP, terus jurnal ya, jurnal itu memang ada dari dulu jurnal, agenda, beda ya, beda ya. Iya, jurnal dengan agenda itu sebenarnya hampir mirip sama sebenarnya. Terus Bu Mut? Kalau dulu Bungut antara silabus dengan kurikulum itu sebenarnya udah disiapin, jadi kita tinggal terjun gitu loh. Sekarang ada yang tidak ada itu. Jadi kan akhirnya kita kan mikir ini satu tema ini atau satu semester ini kita mau masuk apa aja sih gitu. Apa gitu kan, berapa lama? Gitu. Begitu. Kan nggak ada. Iya, artinya memang Bu Mut sudah mengenal perangkat-perangkat itu saja, cuma karena terutama ya untuk di tematik yaitu ada hal-hal baru ya seperti tadi ya satu kita tema. Kita memetakan KD-nya. Iya betul sih. Oh jadi gitu. Kita harus sinkron. Betul. Nggak mungkin kan Bu Mut masuknya di KD ini nanti tanggalnya yang sebelumnya. Kan jadi itulah Bu Put. Oh itu. Banyak kerjaan. Jadi luar biasa ya. Iya betul. Gitu. Oh jadi dari tadi berarti memang sudah ini ya Bu Mut ya, kalau ternyata hal yang menjadi beban Bu Mut itu adalah masalah kelengkapan administrasi. Ya, benar. Ada tuntutan dari sekolah Bu Mut? Kalau tuntutan dari sekolah ya kita bikin sendiri tuh, janji sendiri kapan mau dikumpulkan. Jadi sebagai seorang muslim ya, iya, kita kan nggak mau munafik gitu. Jadi kalau kita udah bikin janji ya harus kita tepati. Janjinya kan harus tanggal sekian ya harus siap. Iya gitu. betul. Kalau boleh tahu Bu Mut berjanji untuk mengumpulkan perangkat itu tanggal berapa untuk waktu yang terdekat ini? Awal bulannya banyak ya, tapi awal bulan, tapi insya Allah diusahain, kan udah janji. Iya. Apa adanya dulu, maksudnya kalau siapnya RPP dulu deh gitu. Betul. Walaupun misalnya pemetaan KD apa, kalau jurnal sih ada dibuat gitu kan. Yang belum ada tuh kan apa ya, silabus sama kurikulumnya. Silabus itu belum dengan dilirik. Oh baik. Jadi kalau Bu Mut melihat untuk pembelajaran itu RPP-nya kan udah ada kan. Betul. Jadi itu ditengok gitu. Baik. Artinya saat ini RPP Bu Mut sudah ada. Sudah ada, cuman belum maksudnya sudah ada. Dia udah ada sih, cuman belum di print. Iya. Maksudnya belum jadi gitu ya. Belum di print, ada tuh printer di kantor ya. Baik, belum di print artinya berarti selesai belum gitu. sempurna sih, cuman udah ada. Pokoknya udah ada, cuman belum jadi gitu. Jadi RPP sudah siap. Untuk silabus belum. Prota belum. Prosem Belum ada. Jurnal harian guru. Iya. Berarti yang punya Bu Mut ya? Iya. Di tematik? Iya. Belum ada. Kemudian untuk kalender akademik sudah Bu Mut buat. Pemetaan KD Yang punya Bu Mut. Udah dihafalkan, udah disinkronkan ya. Betul. Artinya di sini kalau untuk mapel yang lain Bu Mut tidak masalah. Untuk tahfiz sudah selesai perangkatnya? Kan RPP aja biasanya. RPP aja, betul, tidak seribet yang tematik ya. Gitu. Iya betul. Jadi udah ada. Baik. Tinggal print. Baik. Kalau untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris karena baru 3 kali masuk ya, jadi belum bisa. Oh, dan satu minggu itu cuma sekali ya? Baik. Satu pekan sekali, nah itu Dan untuk tidak satu kelas. Betul, Tapi jadi tidak masalah ya. ya. Jadi insya Allah bukan jadi beban yang gimana, kan cuma satu kelas. Baik. Gitu. Artinya dari tadi Bu Mut kita berbicara seperti ini, artinya memang hal yang menjadi beban Bu Mut saat ini adalah masalah kelengkapan administrasi. Hanya itu ya Bu Mut ya, untuk masalah pelajaran berarti tidak ada. Kalau ya. untuk pelajaran enggak sih. Luar biasa. Kan udah dicintai. Baik. Berarti kalau boleh kita berusaha ketika kita dikasih satu tanggung jawab,
kita akan berusaha Baik. semampu kita akan berikan apa yang Baik. kita bisa gitu. Baik, berarti saat ini kalau yang tadi Bu Mut rasakan sangat berat ya saat ini ya, itu adalah kelengkapan administrasi. Apa saja berarti yang Bu Mut belum lengkapi? Apa ya, silabus ya, Silabus, baik. kurikulum, jurnal harian guru jurnal ya. harian guru. Terus Apa lagi ya? RPP? Ya RPP belum rapi, dia belum udah- rapi. belum rapi. Oke. Gitu. Baik, pemetaan KD ya? Belum. Oke, baik. Baik, berarti sedikit ternyata ya Bu Mut ya. Bentuknya sedikit, nanti kalau udah jadi lembarannya banyak. Lembarannya banyak. Lembarannya banyak. Tapi ternyata formatnya sudah ada ya. Baik. Formatnya sudah ada. Jadi artinya untuk pembelajaran di kelas tidak masalah, tapi Bu Mut malah menikmati ya. Artinya di sini memang ada hal-hal yang sudah teridentifikasi, memang inilah yang menjadi beban untuk Bu Mut. Iya benar. Berarti Ini sampai dari dengan awal loh. sampai dengan awal bulan, berarti masih ada waktu berapa hari lagi Bu Mut? Berapa hari lagi ini sampai 31 Agustus sampai 31 ya? Berarti ada sepekan lagi ya untuk melengkapi. Mudah-mudahan deh, insya Allah karena udah janji. Baik. Jadi apa rencana yang mau Bu Mut lakukan nih dalam sepekan ini? Menyelesaikan RPP, paling tidak Bu Mut harus RPP itu harus dulu karena RPP. sebenarnya RPP itu kan istilahnya kayak mana ya? Sama dengan SIM itu. Si masuk untuk mengajar. Ya istilahnya kalau ada itu sama lah dengan guide-nya kita Baik, dalam baik, pembelajaran. baik. Jadi sebenarnya itu memang harus ada sih. Baik. Cuman karena tadi itu kadang-kadang kita kan Iya. udah ngajar di kelas Iya. tuh coach. Iya. Dan jadi sampai di rumah kepikiran kayak mana ya saya harus memacu anak saya supaya dia mampu nih, contoh ke kalian gitu kan. Gimana memotivasinya supaya ketika kita tanya 7 kali 3 berapa nak? Ini kan masih gini nih. Maunya kita kan 3 kali 7 21 Bu. Langsung Gitu. jawab ya. Maunya kan gitu. Baik, Bu. baik, Nah. RPP. Artinya berarti sekarang yang akan Bu Mut lakukan adalah dalam waktu seminggu ini RPP-nya dulu deh. RPP-nya dulu, baik. Ada tidak yang mau Bu Mut mintai bantuan untuk bisa menyelesaikan hal-hal ini? Yang bisa membantu Bu Mut itu kan untuk membantu Bu Mut untuk membantu Mau nyiapin RPP. Ada sih cuma karena sibuk kali. siapa Bu, tuh? minta tolong. Bu Rika deh, Bu Rika. Yang dulu teman. Iya. Oh, yang tahun lalu berarti Iya. wali kelas tahun kemarin bisa dimintai bantuan. Berarti Ustazah Rika ya? Iya, bisa deh. Kayak kenapa? Karena dia ada dulu masuk, dia istilahnya kayak gini. Kita mau lakukan Iya. perjalanan nih. Dia udah duluan lewat situ. Oh. Jadi dia udah tahu dia Iya, gitu. iya. Boleh dong dimintain tolong. Iya. Baik, berarti nanti orang di sini yang Bu Mut harapkan bisa membantu Bu Mut adalah wali kelas yang sebelumnya yang di kelas 3. Bisa kita Semoga ya komunikasi. beliau bisa membantu ya Bu Mut. Insya Allah, amin. Bu Rika itu baik hati Dia setahu baik, saya. dia baik Bu. Baik. Makanya Berarti berarti minta tolong. iya. Berarti untuk silabus, kurikulum, jurnal harian, RPP dan sebagainya itu nanti akan dicusul juga. Iya, karena memang harus disiapin, jadi Iya. tanggung jawab juga sih harus Betul, disiapin. betul. Gitu. Sip. Berarti slow but slow ya, Uh-uh. perlahan tapi ada. Iya. Berarti dalam waktu seminggu lagi nih Bu Mut 7 hari itu ada target-target tidak? Kira-kira ada 5 kan poin sekarang yang harus dikerjakan berarti? Bener, fokus di RPP sama Fokus di ini RPP, deh. dan? Pemetaan KD. Pemetaan KD. Ya, pemetaan Betul. KD. Berarti ini adalah fokus Bu Mut dalam waktu seminggu ini. Iya. Baik. Nah, Kalau yang lain ini ditinggalin dulu. baik. Berarti kan ada beberapa ya yang memang nanti Bu Mut mau setorkan ya di awal bulan, ada, tapi tahu. belum. Itu apa yang nanti akan Bu Mut sampaikan kepada pihak sekolah terkait dengan ada beberapa mungkin yang misalkan waktunya memang tidak cukup gitu kan, belum bisa disetorkan sesuai janji Bu Mut pada awal bulan itu. Maksudnya kalau tidak Iya, misalkan tidak penuhi terkejar gitu. misalkan silabus, kurikulum dan sebagainya. Minta waktu sih. Minta waktu. Iya. Dicoba aja. Dicoba aja. Dicoba aja. Iya. Menurut Bu Mut akan dimaklumi?
Allah alam dia enggak Tapi akan dicoba. dicoba. Akan dicoba. Kalau Bumut orangnya gini loh Bu Put. Iya. Kalau memang sesuatu yang Bumut belum paham, Iya. Bumut akan coba dulu bicara sama orang. Istilahnya sama siapa kita janji. Baik. Beri saya waktu ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Jadi rencana aksi yang mau Bumut lakukan adalah yang pertama fokus pada RPP dan pemetaan. Kemudian berarti Bumut akan mendatangi wali kelas sebelumnya ya Bumut Iya, ya. berikan. Baik. Nah, Bumut berarti sekarang sudah ketahuan ya apa yang mau dikerjakan sama Bumut. Udah. Nah, komitmen Bumut gimana tuh? Harus siap dong. Harus ya. Iya. Kalau perlu begadang. Kalau perlu begadang. Makan ini ketan durian. Durian lagi ya. Baik, berarti komitmen Bumut dalam waktu seminggu ini adalah Menyiapin itu RPP Baik. apa ya pemetaan ya. baik, harus Berusaha selesai. semampunya. Baik. Yang jelas di saat Bumut pernah janjikan, Iya. Bumut usahakan itu ada. Baik. Ada. Oke, baik. Berarti selesai lah ya. Berarti Bumut sudah tahu apa yang harus dilakukan ini. Udah tahu sih. Berarti ya PR. Mulai kapan Bumut mau jalankan berarti besok? Besok insya Allah. Besok. Ini udah mulai juga, cuma Sudah ya belum kelar juga. Iya. Baik, luar biasa Bu Mut. Itulah saya banyak belajar dari Bu Mut itu kan. Memang yang saya pelajari dari Bu Mut adalah kenikmatan ketika kita menjalankan amanah dengan Benar, sebaik-baiknya. ya. Salah satunya adalah mengajar ya Bu Mut ya. Mengajar. Ternyata mengajar itu dari hati ya Bu Mut Dari ya. hati. Dan Nggak Bu Mut bisa luar dibuat. biasa. Buat itu. Kalau masalah perangkat pembelajaran memang karena ini adalah masalah administrasi ya. Iya, administrasi. Karena kita kerja profesional ya. Iya. Berarti Jadi, harus iya, benar. dilengkapi. Harus Paling dilengkapi. kalau belum bisa siap di waktu itu, ya kita bikin janji lah. Pokoknya harus ada. Kalau memang harus ada, ya ada. Baik, luar biasa Bu Mut. Masya Allah, gimana perasaannya sekarang Bu Mut? Bu Puji mau bantu juga kan? Dengan senang hati. Kalau ada yang bisa saya bantu Bu Mut. Tapi makasih ya Bu Puji ya udah bantu nih. Jadi tahu lah, oh inilah sekarang ini. Dapat gambaran lah. Luar biasa. Berarti tinggal kita sama-sama ini ya Bu Mut ya. Setidaknya kenikmatan mengajar di kelas kita barengi dengan RPP ini memang tuntutan sebaiknya organisasi. memang harus apa ya, setiap habis pembelajaran itu memang harus kita buat sih Ya, sebenarnya. betul. Nanti dibuat lagi kayak gitu. Baik. Luar biasa Bu Mut. Jadi yang sebulan pertama ini pelajaran. Ya. Sesuatu yang baru, jadi pelajari dulu. Oke, luar biasa. Semangat ya Bu Mut ya. Insya Allah. Sudah waktu. Bu Puji Baik. waktunya. Sama-sama Bu Mut, sama-sama. Baik. Makasih Bu Mut. Oke, Bu Puji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.